kesehatan dan seterusnya. Ya. Bunyi yang tidak diinginkan dikehendaki dan dapat membahayakan kesehatan. Apakah bunyi yang tidak diinginkan itu selalu membahayakan kesehatan? Tidak. Apakah bunyi yang membahayakan kesehatan itu selalu tidak diinginkan? Tidak juga. Makanya ada acuannya. Anda yang suka musik rock, muter musik rock, nyaring-nyaring, 90 desibel, di rumah ada kau guring, bising. Bisingnya menyanyikan membunyikan musik. Yang membunyikan musik, enggak ada. Ada bisingnya ketujuh lah. Lalu membalas nang 3 rumah jam, bunyikan lagu dangdut. Kata ketujuh musik dangdut, lalu bising. Nah, itu namanya unwanted sound. Berbahayakah itu? Nah, indikator atau batas berbahaya atau tidaknya itu adalah standar. Apabila standar melebihi standar, maka berbahaya. Ada suara misalnya tadi dangdut misalnya lah diputar di rumah, gemet aja suaranya 50 desibel. Tapi nya ada ketujuh, ada kau guring aku mendengar lagu negara itu aja misalnya. Nah, itu bising yang suara yang tidak diinginkan. Tapi kalau dia mendengar tidak membahayakan kesehatan, paling membahayakan emosionalnya aja. Nah, itu tidak termasuk kategori bising ya. Jadi ada 2 kunci di sini, yaitu unwanted sound, tidak dikehendaki, dan membahayakan kesehatan ya. Itu kata kuncinya. Oke, lanjut. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel. Sudah tahu. Baku tingkat kebisingan, ingat ya, kita berbicara tentang kebisingan di lingkungan, maka kita berbicara baku tingkat kebisingan. Bukan nilai ambang batas. Oke, ini saya sekalian mereview nih. Ini banyak sekali mahasiswa yang salah mendefinisikan ini nih. Ada yang tahu bedanya antara nilai ambang batas dengan baku mutu? Atau baku tingkat? Pokoknya baku lah. Supaya jangan salah lagi. Ayo, jangan takut bersuara. Saya lebih suka orang yang berani berbicara meskipun salah. Supaya saya tidak berbicara sendiri. Ada yang tahu bedanya baku mutu dengan nilai ambang batas? Imam tahu, Mam? Tertahu? Mungkin kalaunya baku mutu itu Pak sudah ada ditetapkan di peraturan perundang-undangan, sedangkan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh masyarakat gitu Pak. Oke. Sudah ada ditetapkan. Ya, baku mutu pasti ada di peraturan, pasti ya. Nilai ambang batas tapi ada juga. Ada juga nilai ambang batas. Berarti Anda kurang paham ya ini ya. Harus paham nih. Kita orang kesehatan harus paham. Saya bertanya sekarang, nilai ambang batas kebisingan itu berapa? Ada yang bisa jawab? Munawarah bisa jawab? Bubarang aja sambat munawarah nya kada apa-apa salah. Nilai ambang batas kebisingan 85 ya lah Pak. 85 good. Baku mutu kebisingan berapa? Baku tingkat kebisingan. Sudah tahu di fisika kemarin, sudah tahu di teknik sampling. Ayo. 55 dBA. 55 lawan 85 jauh banget, selisihnya lah 30 lah. Kira-kira nilai ambang batas itu andakannya di mana ya? Di 85. Pak. Kenapa? Kayak lebih khusus, misalnya kalaunya baku mutu lingkungan itu lebih umum ke lingkungan. Kalau nilai ambang batas itu lebih khusus, misalnya kayak lingkungan kerja. Kayak iya. Good. Siapa yang jawab tadi? Ada kelihatan orang? Iya. Iya. 100. Iya. Imam tadi dapat berapa ya? 70 jam lah. Begini,
Kalau yang namanya nilai ambang batas sama-sama ya dengan baku mutu itulah batas kebisingan yang diperkenankan. Tapi kalau nilai ambang batas untuk memapar tenaga kerja yang bekerja selama 8 jam per hari. Makanya boleh sampai 85 desibel karena 8 jam aja. Dan tenaga kerja itu pasti orang yang kuat, yang sehat, yang produktif. Usianya kadang-kadang tenaga kerja 90 ya, atau misalnya usianya 4 tahun, kadang-kadang. Sedangkan baku mutu baku tingkat kebisingan adalah kebisingan yang diperkenankan juga, tapi yang dibuang ke lingkungan akan didengar orang selama 24 jam. Makanya hanya boleh 55. Itu yang mendengar tidak hanya tenaga kerja, bayi mendengar, balita mendengar, anak-anak mendengar, orang tua mendengar, manula mendengar. Makanya mana yang lebih ketat? NAB atau baku tingkat kebisingan? NAB atau baku mutu? Mana yang lebih ketat? Baku mutu ya. Baku mutu 55 aja kan boleh, apalagi 60, apalagi 85. Kalau NAB kada ketat, boleh 85. Oke, ingat ya. Kada boleh salah lagi lah, nyatakanlah. Nanti Anda harus kalimat-kalimat seperti ini sering Anda dengar. Kita orang Kesling kada boleh salah. Misalnya, pencemaran lingkungan dengan kerusakan lingkungan, apa bedanya? Kalau kamu jawab, padahal sangat berbeda ya. Belum lagi apa kemarin saya contohkannya. Coba sebutkan vektor ya. Vektor. Coba kita sebutkan vektor. Apa saja vektor? Apa ya? Iya, vektor itu apa? Lalat. Pinjal. Pinjal. Apa lagi? Nyamuk. Tikus. Apa lagi? Kecoa, Pak. Kecoa. Setuju? Setuju? Waduh, bukannya ini. Mute semuaan, begaris semuaan, anunya mikrofonnya. Menjawab setuju aja kan nih. J, bujur Kak J. Lalat, tikus, pinjal, nyamuk, kecoa. Pinjal. Setuju? Bujur. Nah, mantap. Padahal ada nang kada. Apa ya? Murdone. Tikus, Pak. Tikus jangan Anda bilang vektor ya. Nah, ya kalau Jarko tingkat berapa nih sudah nih? Tingkat 2 ya. Karena apa nih Pak, karena pes Pak. Apa vektornya? Tikus. Tikus lain vektor lah. Tikus itu binatang pembawa vektor. Pinjal iya, pinjalnya di tikus. Nyamuk, lalat, kecoa, apalagi tadi? Nyamuk, lalat, pokoknya beberapa ya. Kata kuncinya ya, kata kunci dari vektor adalah arthropoda. Arthros kaki, salah. Arthros beruas, poda itu podos kaki. Kakinya beruas-ruas. Kalau kada beruas-ruas itu ngarannya lain vektor. Berarti tikus lain lah Pak. Iya, tikus binatang pengganggu bukan vektor. Nah, supaya kada salah, karena vektor arthropoda itu ada 4 genus ya, ada 4 ordo, famili ya. Krustasea, yang pertama insekta, yang paling banyak nih insekta. Yang kedua krustasea itu bukan undang, kepiting, nodil banyu itulah. Yang ketiga apalagi laba-laba itu apa? Arachnida itu laba-laba, kalau jengking dan sebagainya. Kutu ya. Yang keempat itu myriapoda, yang batisnya banyak-banyak, centipede, millipede, lipan, macam-macam. Nah, semua golongan arthropoda semua vektor itu berasal dari arthropoda ini. Contohnya tadi lalat, tikus, lalat, nyamuk itu dari pinjal, itu dari insekta. Ada ngarannya mais, tungau, kutu itu golongan arachnida. Ada lagi yang di laut, yang vektor juga membawa penyakit kutu laut, misalnya itu golongan krustasea. Ya, nah saya kada tahu kalau myriapoda yang batisnya banyak-banyak ini ya, nggak tahu. Jadi kata kuncinya adalah arthropoda. Salah satu kelasnya arthropoda itu adalah kelas insekta. Ciri-ciri insekta apa? Ada kepala, ada torak, ada abdomen,
Kemudian ada batis, ada kakinya 6 buting, 3 pasang di abdomennya, sayapnya ada 2 sepasang, 4 jadinya. Berarti laba-laba itu lain insekta lah Pak? Iya lain. Laba-laba itu batisnya berapa? 8. Itu bangsa arachnida ya, bukan insekta. Nah, tapi termasuk arthropoda juga. Maaf, saya menyerempet sedikit karena Anda sudah paham kebisingan. Nah, begini-begini biasanya supaya kada siwah pertanyaan orang, Anda jawab itu yakin, benar dan tepat ya. Nah, Anda harus tahu. Oke, saya kembali ke kebisingan. Apa itu kasus kebisingan? Kasus yang ditandai dengan keluhan masyarakat pada wilayah dan periode tertentu akibat bising. Anda misalnya tenang-tenanglah di rumah lah. Sekalinya tiba-tiba ada orang bola pabrik apa misalnya, pabrik penggilingan padi, ribut bukan main. Nah, Anda pasti terganggu. Seberapa besar Anda terganggu, itulah yang disebut dengan level kasus kebisingan. Mari kita lihat ya. Nah, ini dulu. Saya kira ini Anda udah tahu ya. Jadi ada 12% tuli itu karena bising. Tapi bising sendiri tidak hanya menyebabkan ketulian, dia ada efek yang disebut dengan auditory effect dan non-auditory effect. Kalau auditory effect berarti dampaknya terhadap telinga, pendengaran. Kalau non-auditory effect ini terhadap non-pendengaran. Coba Anda lihat ya, orang yang berada di wilayah bising itu selalu terjadi gangguan psikologis lebih tinggi daripada orang yang tinggal di daerah yang tenang. Nah, coba lihat Anda di terminal itu ribut, kalau orang apa penyarikan lah, karena kebisingannya tinggi, emosian. Nah, ibu-ibu yang hamil jangan berada di daerah bising, anaknya kena pengharasan, penyarikan, emosian. Kenapa? Karena pembentukan pendengaran itu dimulai pada usia ke-4 bulan itu terpengaruh oleh suara bising. Bayi itu mendengar tapi dia tidak paham. Bayi dalam, bukan bayi ya, janin itu mendengar. Kalau janin dipadai kada mendengar, salah Anda. Makanya orang hamil itu biasanya diberikan stimulus berupa suara. Anda nanti kalau hamil dengarkan suara yang bagus-bagus, ayat suci Al-Qur'an ya. Orang maulid misalnya baca dalail kah macam-macam didengarkan ke anak, karena anak itu berkembang otaknya ke arah yang positif. Kalau orang di luar negeri sana, di Israel sana, yang didengarkannya lagu klasik, karena lagu klasik itu dasar-dasar dari musik. Nah, itu nanti jeniusnya bertambah ya. Kalau kita lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bagus kalau misalnya abahnya mengaji, bila abahnya kada bisa mengaji, cariakan tuan guru. Bila tuan gurunya kada mau juga, kada kawajo, putarakan kaset apakah. Jangan diputarakan yang lain-lain lah. Nah, mamanya hamil nonton sinetron, anaknya kena lalu melankolis saya keluarnya ya, itu pengaruh pendengaran. Kalau mata dia tidak melihat ya, dia masih dalam perut. Oke. Pada saat Anda misalnya dalam keadaan hamil berada di suasana yang bisingnya kada karu-karuan, maka janin Anda akan terganggu nanti. Ya, bisa mutagenik, teratogenik dan sebagainya. Keluarnya itu pasti ada kelainan. Kelainan paling ringan adalah di emosionalnya. Nah, jadi hindari itu. Masa hamil 9 bulan pindah dulu ke tempat yang sunyi. Nah, begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sehingga bising itu perlu pengendalian. Ini sumber bising. Transportasi, industri, perdagangan, dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang banyak, yang masif, yang ramai itu pasti menghasilkan bising ya. Nah, ini jenis-jenis bising. Ada yang namanya steady noise atau continue, ada yang impact noise atau impulsif, ada yang time varying noise atau intermittent. Anda tahu sudah jenis 3 ini? Sudah pernah dapat? Hai Ratun, sudah pernah tahu yang 3 ini? Kalau tahu saya lewati. Hai Ratun Nikmah, sudah dapat belum? Belum, Pak. Belum kah? Oke. Gini, kalau steady noise atau continue itu bising yang dihasilkan yang bersifat permanen ya. Steady, continue. Misalnya di mana? Di pabrik. Anda masuk ke pabrik, bunyinya kayak itu aja, ribut aja, kada ada ampe-ampenya, iyalah.
masih ke pabrik diesel misalnya, atau misalnya Anda berkelotok dari Matapura ke Kapuas misalnya, itu steady, bunyi kelotoknya kada sing ampi-ampian. Ya. Kemudian yang kedua adalah impact noise, impulsif. Nah, ini justru kebalikannya. Bisingnya tinggi tetapi waktunya singkat sekali. Ini bisa sampai 140 desibel ya. Misalnya apa? Anda lagi jalan-jalan tiba-tiba ada ban meletus, dor, 150, tajud. Nah, itu nggak nih impact. Atau misalnya yang di negara ya, rumah betate lawan pandai besi, tong mencatuk nyaring-nyaring, tong nyaring-nyaring. Ya, itu ngaruhnya impact noise. Setelah berbunyi hilang suaranya. Tapi nah impact noise ini ada yang sekali ya, ada yang insidental, ada yang berulang kali. Contoh yang sekali itu ya bom, ban meletus, petir ya, sekali aja. Itu yang paling berbahaya tuh. Kita kada siap. Lagi asik-asik berjalan sakanya di bersandar di pohon, hujan bakajutan, sambarnya dar gitulah. Nah, itu bisa pecah gendang telinga kita ya. Nah, ada juga yang berulang. Contohnya apa? Orang bangun jembatan ya. Tang apa yang itu tiang pancang pakai pemukul itu ya. Atau misalnya tadi pandai besi tadi. Tang begitu ya. Nah, yang terakhir adalah time varying noise atau intermittent. Time varying noise ini adalah kebisingan di lingkungan yang berfluktuasi menurut waktu ya. Noise, kebisingan, varying, bervariasi, time, waktu. Kebisingan yang bervariasi menurut waktu. Contoh, jalan raya ya. Ada orang berkendaraan, knalpotnya ditataknya, selingan-lingan. Pas dihiga kita, ribut. Bos udah lewat, hilang. Atau misalnya Anda tinggal di samping bandara, pesawat datang ribut ya, atau pas landing atau take up tuh ribut. Tapi setelah itu hilang. Nah, begitu ya. Oke. Ini ya, steady noise ini juga dibagi dua nih. Ada yang wide band, ada yang apa ya? Pokoknya ada yang skala rentangnya itu kecil, ada yang lebar. Yang kecil itu misalnya bunyi apa ya lah, nging begitu ya. Ada yang sama-sama bising, tapi itu ada yang wide, ada yang narrow. Kalau narrow itu sempit, kalau wide itu lebar. Nah, nanti kita pada saat K3 mudah-mudahan kada berlanjut ya. Ini COVID ini nanti Anda ke perusahaan nih, ketemu semua masalah-masalah di perusahaan. Bisingnya, getarannya, debunya, gas kimianya, K3-nya dan sebagainya. Nah, ini dampaknya ya, ada yang temporary hearing loss, ada yang permanent hearing loss, ada yang trauma akustik, trauma. Bentar ya. Temporary hearing loss, ini temporary ini apa ya? Sementara ya. Anda praktik K3 ke perusahaan, masuk ke perusahaan bisingnya tinggi sekali, kemudian Anda agak naik ambang dengar. Tapi setelah keluar dari misalnya 2 jam di sana, Anda keluar istirahat setengah jam, bawa ke warung minum-minum, normal lagi. Waktu pertama keluar itu suara suara orang mungkin tapi jelas kedengarannya karena kita berasal dari tempat yang bising. Sama halnya dengan Anda yang waktu di luar karena cahaya matahari yang tinggi, itu pupil Anda kan mengecil, yang hirang itu halus melihatlah, sadarlah ya, halus yang menyerap cahayanya itu halus. Masuk ke tempat gelap kada kelihatan apa-apa. Nah, setelah lawas berdiamlah, lalu membesar lagi pupilnya. Oh, ternyata ini bendanya. Nah, itu sama ya, hitungannya temporary hearing loss. Kemudian ada istilah permanent hearing loss. Ini dampak terhadap pendengaran semua ya. Auditory effect. Kalau ini misalnya tenaga kerjanya bekerja di situ berpuluh-puluh tahun. Bisingnya sudah 95, kada pakai APD, begawi 8 jam sehari. Nah, sudah 5 tahun kada pendengaran. 10 tahun tuli ya, hearing loss nih tuli ya, kalau lagi mendengar. Nah, itu karena apa? Karena terlalu lama berada di daerah yang bising ya. Ini biasanya kalau kebisingan di atas 95 desibel lebih dari 10 tahun. Ya. Tahannya kada alat pelindung pendengaran? Iya, kalau pertama kali kita masuk memang
kita pasti tersiksa. Tapi kalau orang yang sudah bekerja di sana sebulan saja, dia sudah beradaptasi dengan ini ya. Lalu seolah-olah tidak masalah. Padahal pendengarannya terus menyesuaikan, akhirnya ambang dengarnya naik. Lalu terjadilah ketulian yang disebut dengan permanent hearing loss. Yang terakhir adalah trauma akustik. Trauma akustik ini adalah itu tadi, kerusakan fisik gendang telinga akibat mendengar kebisingan yang sangat tinggi dan singkat, yaitu impact noise atau impulsif. Tiba-tiba berjalan ada petir ya, lalu trauma di gendang telinganya rusak, lalu dia mengalami ketulian permanen. Nah, sekarang dia juga kebisingan juga berdampak terhadap non pendengaran. Nih, gangguan pekerjaan. Kalau Anda bekerja di tengah bising pasti ada fokusnya lah. Anda belajar tentang pegawai, ada orang beribut-ribut di rumah, ada konsen. Gangguan tidur pasti ya, kalau Anda bekerja di tempat yang bising, Anda pulang itu masih ada konsen tidur. Komunikasi pasti ya, makin ribut makin susah kita berkomunikasi. Fisiologis, fisik, psikologis, psikis, pasti kita cepat emosi gitu ya, gangguan janin dan sebagainya. Nah, banyak sekali. Ini penelitian sudah membuktikan bahwa apabila orang yang berada di daerah yang bising itu pasti emosionalnya maupun fisiknya itu lebih jelek ketimbang orang yang berada di daerah yang tenang. Makanya orang di desa itu meskipun makanannya seadanya ya, hidupnya seadanya, tingkat stresnya rendah karena ada bising ya. Beban dirinya santai aja ya. Kecuali memang dasar penyarikan lah, nah itu lain pulang ke ceritanya lah. Ada juga gitu ya, kalau biar kada bising lalu hendak tarik dia, nah itu lain pulang gitu ya. Oke. Nah, sekarang dampak perkiraan dampak kebisingan ya, peningkatan kebisingan dan perkiraan respon masyarakat. Coba perhatikan, misalnya Anda di desa ya, Anda di kampung, kebisingannya misalnya background noise-nya, background itu kebisingan sebelum ada sumber bising yang permanen ya. Di sini biasanya 55 sampai 60. Oke. Lalu di situ berdiri pabrik atau ada di orang jalan lintas itu. Lalu bernaik 5 desibel. Bernaik 5 desibel, maka itu ada sedikit keluhan. Sedikit saja. Jar pindah kada nyaman sudah. Banyak nang lewat sini. Bahari tenang banu wadah kita. Nah, kayak itu aja. Ujar nang seikungnya, iya kah? Aku kan tapi merasa bang. Lah, nang jesuknya aku ya juga anu sedikit aja. Nah, ada sedikit ya. Kemudian kalau misalnya kebisingannya itu, Kemudian kalau 10 desibel meluas. Jadi bakasnya 55 menjadi 65. Gila aja. Sama lah. Aku pusing juga bahari kada tapi ribut. Kayak ini ribut sudah. Nah, itu kalau 10 desibel. Kalau bakasnya 55 ditambah 15 berapa tuh? 70 ya. Nah, ini sudah ada ancaman. Maaf panar gara-gara pabrik ikamnya kami kada tapi kau mendengar lagi, guring kada tapi kekaruan lagi. Sudah sampai ke sana. 15 desibel. Kemudian kalau sampai 20 desibel, nah ini nang demo sudah masyarakat bisa menutup seorang masyarakat ya. Nah, ini penting Anda ketahui. Kenapa? Karena bilanya ada orang minta bangunkan perusahaan di masyarakat, prediksi itu. Kalau misalnya kebisingan di sana background-nya itu 55, kemudian dengan adanya perusahaan ini nanti akan menghasilkan kebisingan sampai 15 desibel ke lingkungan, siap-siap masyarakat protes. Jangan biarkan perusahaan berdiri di sana ya. Oke. Nah, pengendalian bising itu dapat dilakukan di 3 media ini ya. Di sumbernya bisa, ini simpul 1 ya. Di medianya bisa, ini simpul 2. Anda tahu kan teori simpul ya. 1 sumber, 2 media, 3 reseptor atau penerima, 4 dampak. Nah, di sumbernya bisa, artinya isolasi bisa. Isolasi itu dikurung. Sumber bisingnya kita kurung. Misalnya ada genset kita kurung. Eliminasi ini sudah dikipayakan lah. Dosa lagi kan ada di sini jar. Biar aja ada listrik asal tenang. Nah, misalnya ya. Nah, itu eliminasi kan. Substitusi diganti. Ini merek apa gerang bising anu nih? Gensetnya mereknya Kubota atau mereknya Dongpeng. Nah, ulang Cina ribut benar. Ganti lawan apa? Merek Honda. Adalah merek Honda lah. Honda yang 4 tak. Oke, itu substitusi ngarannya.
Terlarang, tapi kada tapi ribut. Nah, maintenance, pemeliharaan. Makin kada dipelihara, makin ribut. Genset kalau kada dipelihara, makin ribut. Kendaraan kalau kada dipelihara, ribut. Apa saja kalau kada dipelihara itu makin ribut. Ini minta pelihara ya. Aku nakusian sudah jauh. Sudah banyak berjuang kada ditahui. Itu karena pemeliharaan. Rotasi mesin. Mesin misalnya ada 4 ya. Jangan ke 4-4-nya dihidupi. Nah, 2 saja dulu secukupnya. Hanya 2 yang berikutnya pulang. Nah, supaya dan lain-lainnya itu di sumbernya. Kemudian di medianya. Kampung ini pakai genset tapi ribut benar. Luas masih daerah kita nih. Oke, atur jaraknya. Jauhkan gensetnya dari pemukiman biar aja kabelnya yang panjang. Itu namanya pengaturan jarak. Lah. Kemudian buffer zone. Buffer zone itu hampir sama dengan barrier ya. Jadi ada zona yang menghambat bising. Misalnya misalnya ada sungai yang menghalangi itu ya supaya getaran itu berkurang dan lain-lain. Atau barrier. Barrier itu di sekitar bising itu kita tanami tanaman. Tanaman itu mampu mereduksi bising. Jadi sebelum sampai ke rumah masyarakat, tanami dulu pohon-pohon. Nah, atau misalnya jangan pohon, tembok, boleh tembok, tapi ada aturannya ya. Ada tembok yang justru menambah bising ada. Seng aja Pak seng. Nah, itu bisa bertambah bisingnya lah. Nah, hati-hati ya. Nanti ada pelajarannya sendiri masalah barrier. Kemudian kalau sudah kada kawa jua sumber bisingnya kada kawa diapa-apai lagi, kayak itu sudah medianya kada kawa diapa-apai lagi, kada kawa ditanami lagi parak panas sudah lawan pemukiman. Terpaksa kita mengatur di penerima. Misalnya rumahnya di bakasnya kayu diulah beton, jendelanya bakasnya menghadap ke jalan diputar menjadi menghadap ke samping. Atau misalnya memasang barrier di muka rumah misalnya supaya kada. Nah, ini keterlaluan sudah ya kalau sampai begini nih. Tapi biasanya yang begini bisa terjadi kalau perusahaan itu sudah ada. Kemudian kita yang mendekat ke sana, misalnya hendak mendekati perusahaan. Nah, atau menggunakan APT, alat pelindung diri atau alat pelindung pendengaran ya. Bisa AirMap, AirFlag dan sebagainya. Oke. Teknik pengukuran bising. Bagaimana cara mengukur bising? Yang pertama kita harus tahu titik sampelnya dulu. Kalau ada RDTRK, rencana detail tata ruang kota, ya, apakah ngarannya lah? Rencana detail tata ruang kota, rencana detail tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kabupaten dan sebagainya. Ini adalah rencana detail itu begini. Contoh di Banjarbaru ya. Banjarbaru itu kan ada daerah permukiman ada. Daerah perkantoran ada, daerah industri ada. Daerah industri itu yang anggang sana industri. Perkantoran itu di sekitar Murjani ya, atau mungkin di Cempaka yang baru itu ya, daerah mana itu? Kantor gubernur itu ya. Pemukiman misalnya di mana, pendidikan misalnya Unlam, Poltekkes dan sebagainya. Nah, di perbatasan zona itu kita ukur ya. Karena setiap zona itu ada standarnya sendiri. Misalnya pasar kan lain dengan permukiman ya, permukiman 55. Nah, permukiman terluar ukur di situ. Nah, itu kalau kita punya rencana detail tata ruang kota. Makanya ya kalau Anda berkendaraan dari Poltekkes ke arah Sungai Besar, itu di mana ngarannya tuh? Ratu Elok, itu kada ada rumah di pinggir jalannya lah. Di Ratu Eloknya. Pasti ada jalan, setelah jalan ada jalan lagi, jalan lingkungan yang lah. Sadar kada? Ya kan? Di Sungai Besar di Ratu Eloknya ya. Karena itu kemarin waktu membangunnya itu pakai rencana tata ruang kota ya, ada jarak. Nah, kalau tidak ada, kita di perbatasan kawasan ya. Kawasan permukiman, kawasan kantor dan sebagainya. Prinsipnya adalah dapat menggambarkan garis masing-masing zona. Oke, karena setiap zona itulah nanti kebisingannya, baku mutunya berbeda-beda. Oke, ini sudah saya ceritakan. Ingat ya, waktu mengambil nanti kada boleh dalam keadaan hujan. Ada bapak-bapak yang mengukurnya dalam rumah juga, kada boleh. Pokoknya kalau hujan kada boleh tumpang lah, biar dalam rumah. Pas saya atapnya seng pulang pas ribut benar. Nah, kemudian kecepatan angin kurang dari 20 km per jam. Nah, kalau ini relatif ya, 20 km per jam ini cukup kuat ya. Jadi Anda merasakan sendiri. Kalau misalnya anginnya ada hembusan kerasaan di muka sini, jangan diukur. Nanti terbaca getaran angin, nanti dikiranya itu kebisingan padahal getaran. Mikrofon dilengkapi windscreen. Anda pakai HP, jadi kadang-kadang pakai windscreen.
Ada apa-apa ya, ulun bungkus pakai handuk dosa kan. Dosa pakai windscreenan, kau aja. Nih yang penting ketinggiannya 1,5, 1,2 sampai 1,5 dari meter dari tanah ya. Mentang-mentang di rumah, lalu kan nama andak di atas kursi, kursinya diandak di pinggir jalan, nah itu kada boleh. Terus pegang HP-nya ya, foto nanti Anda mengukur. Kemudian minimal 3,5 meter dari bangunan atau pohon ini supaya menghindari shadow noise atau pantulan noise ya, phantom noise. Saudara ya, saya ingatkan sekali lagi pada saat ngukur malam jangan dipaksa Anda keluar rumah. Kalau tidak bisa jangan. Kecuali misalnya yang kayak lakian misalnya lah, sambil-sambil aji misalnya lawan mas bro di luar mengukur, nah itu kada apa-apa itu. Ada apa-apa ya kawan nurun semuaan di sini jadi nggak ada apa-apa, berarti bagus saja, yang lain-lain jangan umpat. Oke. Apalagi itu ya sudah. Oke, saya kira itu ya. Ini sudah tahu ya. Nah, kita ingat sedikit. 4 siang. Nah, ini ya. Jadi nanti Anda ngukur jam 7, jam 10, jam 15. Nah, ini jam 20 nih mungkin masih bisa di luar nih. Jam 23 jangan lagi ya. Ini jam 11 nih. Karena salah dosennya yang menyuruh. Jam 1 apalagi. Ya, jam 4 saya tidak menyarankan juga mau pindah apa-apa di luar lah. Kalau apa-apa Pak, rumah ulun pagar jauh, pagarnya 4 meter, ayo menunggu itu kalau apa-apa. Tinggi mana 4 meter pagar. Oke. Sudah tahu ya, ini alat kita ini sebenarnya banyak ya, cuman karena Anda jauh, saya tidak bisa melakukan. Ini ya, sama. Nah, ada kelihatan. Oh, ini harus dihilangkan dulu anunya nih, background-nya. Non. Blur. Non. Ya. Nanti kalau sudah praktek ke sini, karena terakhir aja karena kita sama-sama menggunakan alat ini. Ini yang di manual ini ya gitu ya. Anda harus mengukur 120 data, kemudian dihitung level ekivalennya, yaitu alatnya. Kemudian ada yang digital, metode langsung. Ini yang digital, ya. Yang digital ini sama fungsinya dengan HP Anda. Nah itu saya bilang tadi. Tata harat ini Bang sedikit lah. Karena di HP Anda itu dia hanya bisa merekam 5 detik pertama, 5 detik kedua, 5 detik ketiga. Kalau ini dia langsung menghitung level ekivalen. Yang L1, L2 itu langsung keluar di sini. Jadi 10 menit di Anda, dia merekam 120 data, langsung dihitungnya keluar satu angka. Yang level ekivalen. Kita mau level 95 bisa keluar juga. Mau level maksimum keluar juga, minimum keluar juga. Mau grafiknya yang muncul keluar juga. Nah ini saya pesan ini nih, tapi gak dibelikan ini terus. Ini harganya ada satu ini promosi. Satu ini dapat 20 ini. Yang ini harganya 1.400.000, yang ini harganya 28 juta. Bagus nih ini lah. Nah 28 juta nih bagus daripada yang 1.400.000. Tapi yang ditukarakan yang ini terus. Terpaksa kita belajar yang manual ya. Terpaksa aja salah, kada boleh terpaksa. Nanti Anda pada saat bekerja di LH, dinas kesehatan yang ada itunya ya, Anda juga ketemu alat yang manual begini. Jarang menggunakan yang seperti ini. Tapi kalau Anda ketemu yang seperti ini, alhamdulillah santai banget. Mbahnya diukur 10 menit, bawa bulik, guringnya lagi, kan bisa menghitung lagi. Anak 24 jam diandak, kada apa-apa, asal dijaga kalau kena hilang. Itu benar ya. Nah, kita mempelajari yang ini. Jadi kesannya manual kita ya. Nah, itu. Ya ini alatnya. Oke, saya kasihkan nanti ini. Saya kira ini dibaca sendiri dan Anda sudah tahu ya, karena nah ini foto modelnya ada Pak Ijo. Cara mengukur bising itu seperti itu ya. Posisinya adalah sejangkauan tangan. Dan kurang lebih sepinggang kita ini kurang lebih semeter kalau pinggang saya.
Kalau pinggang Anda saya tidak tahu. Ke atasnya mungkin 30 cm ya. Jadi 1,3 pas. Oke, saya kira ini Anda juga sudah pernah. Jadi saya tidak melanjutkan lagi. Ini hasilnya ya, 120 data setiap level. Paling rendah 45, paling tinggi 79. Kemudian kita hitung rentang 34. Kemudian hitung kelasnya. 1 tambah 3,3 log N. 7,86. Hitung interval kelasnya. Rentang 34 dibagi 7,86, 4,3. Lalu kita buat distribusi frekuensi. Nah ini kemarin yang banyak salah ya. 4,3 ini adalah dihitung ditambahkan ke nilai terendah. Jadi nanti 45 sampai bukan sampai 49,3, tapi hanya sampai 49,2. Nah 4,3 ini ya. 45 tambah 4,3, 49,3. Di sininya dikurangi 0,1. Dan seterusnya tambah terus. Ya. Kalau pekerjaan Anda benar, perhatikan frekuensinya jumlah kelasnya 7,86. Artinya apa? Kalau ada 7 ya 8. 7 lebih 8 kurang. Jadi antara 7 sampai 8. Mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 pas ya. Berarti ini sudah betul ya. Seperti ini nanti. Nah, Anda bikin interval kelas seperti ini, masing-masing ya, banyak sekali nih 7 kali. Hitung ya, yang 45 berapa? 1, 46, 1, 47, 1. Kemudian berikutnya berapa? 49,5 berarti di sini ya, dan seterusnya. Kalau Anda benar mengerjakan ini, maka di bawah sini akan hasilnya 120 data. Kemudian hitung nilai tengahnya. Nilai tengah tinggal tambahkan ini. 45 tambah 49,2 dibagi 2 hasilnya ini. Oke. Lanjut. Lalu Anda hitung LTM5. LTM5 ini nilai level time measure 5 minute ya. Jadi kebisingan yang diukur selama 5 detik ya. Time measure 5 second. Nah, jadi yang 120 data tadi Anda hitung seperti ini. Sudah juga ya kemarin dapat angka seperti ini. Oke. Lalu kita hitung kebisingan siang malamnya. Contoh ya, contoh. Oh, ternyata LTM 51 sekian, LTM 52 sekian, LTM 53 sekian, sampai LTM 57 sekian. Ini angkanya seperti ini. Lalu kita hitung level siang. Ingat, level siang hanya 3535. Ini saja, level malam 233. Ya, 3535 dapat 62,1. Level malam 233 dapat 50,3. Lalu kita hitung level siang malam. Ingat ya, level siang malam adalah 10 logs per 24, 16 dan 8 itu adalah 16 siang, 8 malam. Kali 10 pangkat level siang, 0,1 level siang ditambah 8 kali 10 pangkat 0,1 level malamnya ditambah 5 dulu. Jangan langsung 0,1 level malam, salah. Level atau 0,1 level malam ditambah 5, itu tambah kacau lagi nanti angkanya ribuan. Ya. Level malamnya dulu ditambah 5 baru dikalikan 0,1. Nah, hasilnya adalah 60,2. Nah, tentu ini melebihi baku tingkat kebisingan. Oke. Kita bandingkan dengan KPNLH nomor 48 tahun 96. Kebisingan adalah kebisingan permukiman adalah 55 desibel. Nah, Anda lihat di rumah Anda ya, apakah di rumah Anda itu sudah memenuhi syarat KPNLH nomor 48 atau tidak? Nyata kada Pak, siang aja 60-70. Oh, tunggu dulu. Siang memang begitu, tapi kalau malam kan belum. Malamnya Pak 40 aja. Nah, itu nanti yang mereduksi. Ya, kita lihat saja. Di laporan Anda nanti tolong dituliskan dengan jelas ya. Alamat saudara, alamatnya, dan koordinatnya. Saya mau pantau nanti koordinatnya itu lewat Google ya, Google Map. Kemudian alamatnya juga. Bujurkah di daerah Kandangan misalnya lebih tinggi daripada daerah Barabai misal daerah Barabai kota misalnya dengan daerah Barabai dalam itu, daerah Barabai di dalam itu apa ya, misalnya apa, lebih Birayang misalnya lah, Birayang itu di dalam kah, mana orang Barabai itu, Adila orang Barabai kah? Ada tahu juga lah, sama-sama ada tahu. Nah, nanti saya akan pantau. Bagus untuk dijadikan karya tulis nanti, bagus itu. Bagus nih lah. Ini kau jadi karya tulis sudahlah. Karya tulis berapa orang nih? Berapa orang nih ya? Ini berapa orang nih? Ini berapa orang? Kada kelihatan. Berapa orang sih ini yang ikut? Mahasiswanya berapa?
Mam berapa, Mam? 87, Pak. Berapa? 87. 87, Pak. 87. Siapa yang kau mau ukur 87 titik? seharian 87 hari ya. Nah, jadi bagus nih kalau jadi karya tulis, karena kita hitung nanti pola sebarannya, kemudian kita gambarkan konturnya di peta nanti ya, kontur kebisingan di Kalimantan Selatan. Wah, ini bagus. Bentar, ada yang orang Kota Baru? Kalau ada bilang ya. Kota Baru. Raja, orang mana Raja? Saya orang Kota Baru, Pak. Nah, ada berarti. Ada Kota Baru. Ada yang dari Tanah Bumbu? Ada, Pak. Ada, sip. Ada yang dari Tanah Laut? Ada, Pak. Alhamdulillah. Selamat sudah bagian hilir. Banjarmasin? Ya, Pak. Ada, sip. Banjarbaru? Banjarbaru udah lah. Aji di mana, Ji? Pak. Banjarbaru. Matapura? Kabupaten Banjar? Ada, Pak. Ada. Tapin. Marabahan dulu, Marabahan. Baru ke Kuala. Ada, Pak. Sip. Tapin. Ada, Pak. Alhamdulillah. Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Ada, Pak. Ada, sip. Barabai, Hulu Sungai Tengah. Ada, Pak. Sip. Banyak nih. Hulu Sungai Utara, Amuntai. Ada, Pak. Ada, Pak. Alhamdulillah. Balangan. Ada, Pak. Wah, Tanjung. Ada, Pak. Ada, Pak. Kata kita. Sekalselan ada. Bagus banget nih karena hasilnya. Nah, jadi saya minta tolong diukur bujur-bujur lah. Sekalinya angkanya sama beteronan. Harus ada jadi penelitian. Tolong dibantu ya. Nanti kita gambarkan di peta. Ini bagus. Kalau bisa saya masukkan ke jurnal nanti. Oke. Good ya. Kau lah membantu kekawanan nih jadi penelitiannya di tiganya. Tingkat kebisingan di Kalimantan Selatan. Jadi sudah sebutin judul skripsi. Kawan suruh menggawiakan masing-masing 87 data itu luar biasa ya. Luar biasa itu menggawi sorangan gak bakalan sanggup gitu. Oke. Sekarang oke, ini sudah ya, saya kira nih. Ini yang digital tadi. Nah, sekarang yang terakhir, kita menghitung sebaran di bising ya. Ini sudah dapat belum rumus ini? Sebelumnya dapat? Pernah dapat rumus itu? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini nggak usah Anda kerjakan ya. Yang ini anu saja. Bonus. Jadi kalau kebisingannya itu berupa titik, misalnya jalan raya, maka menghitung sebarannya seperti ini. L2 sama dengan L1 dikurang 10 log di 2 per D1 kuadrat. Jadi misalnya di kebisingan jalan raya itu 75 ya. 75, maka L1-nya itu berarti 75. Dikurang 10 log di 2-nya berapa? Di 2 itu jarak ya. Misalnya rumah Hulu nih Pak jaraknya 100 meter dari jalan raya. Oh, berarti di sini 100. Waktu mau ukur yang 75 itu Bang berapa? 10 meter. Berarti di satunya 10 Anda hitung. Maka ketahuan nanti berapa kebisingan di level 2. Kalau tidak ada sumber bising yang lain, hitungan ini sangat akurat ya. Saya sudah mencoba ini. Jadi saya sudah mencoba yang ini. Ini titik ya. Ini titik berarti contohnya genset, contohnya adalah pabrik, contoh. Pokoknya satu yang sumbernya itu berupa titik saja, sekumpulan begitu, tidak memanjang. Ya, saya sudah mencoba ini. Jadi di tempatnya yang di batu bara ya, penghancuran batu bara itu ada genset, saya ukur betul tidak pada jarak 100 meter segini, 200 segini, ternyata pas ya. Dengan catatan tidak ada sumber bising yang lain. Kalau ada bising yang lain ya berarti dia kumulatif ya. Nah, sedangkan yang berupa garis ini adalah jalan raya ya, jalan raya. Ada lagi satu sebenarnya sumber berupa area. Nah, tapi saya tidak sampaikan di sini. Oke. Ini silahkan baca sendiri ya, pelajari sendiri ini. Misalnya 80 desibel 10 meter. Kalau 30 meter berapa? Nah, berarti 80 dikurang 10 log 30 per 10 ya. 30 per 10 3 kuadrat 9 log 9 begini. Nah, berarti kalau pada jarak pada jarak 10 meter itu adalah 80 desibel, maka pada jarak 30 meter akan tercapai 70,45. Nah, ini contoh yang lain.
menghitung sebarannya ya, ini di duanya, ini biasanya di AMDAL nih. Sebuah generator menghasilkan bising 80 pada jarak 10 meter. Pada jarak berapa kebisingan menjadi 70 desibel? Maka ini adalah L2, ini L1, ini D1. Ini rumusnya. Oh, ternyata pada jarak 30 meter lah kebisingan mencapai 70 desibel. Oke, tugas Anda sudah jelas. Dikerjakan selama 1 minggu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Siapa? Pak Adi, Pak. Ade, apa Dek? Kemarin, Pak, aplikasinya itu ada kayak settingan tertentu. Nah, setting, Pak, ada ingat lagi. Ingat lagi. Siapa yang ingat ya nama belajarnya? Saya belum install juga apa ngarannya itu. Ingat kah ngarannya noise meter kah? Kita buka apa enggak? Apa ngaran anunya yang masih ada instalannya apa? Sound meter kah? Noise meter, Pak. Noise. Maksud sih? Nggih, Pak, noise meter. Hah? Iya kah? Oh iya benar. Ini ya. Yang ada gambar mikrofon. Apa supaya bisa melihat inilah. Bentar. Sebenarnya saya aplikasinya ada supaya langsung ke laptopnya. Nah, cuma ingat ini terlihat di laptop. Ingat lagi aplikasinya apakah kita anu aja ya. Saya install dulu, nanti saya peragakan di sini cara mana. Ini saya stop sharing dulu. Oke, saya masuk lewat HP yang satunya ini. Presensi, oh ini. Ingat-ingat kata jauh sudah lawas nah. Tapi kita coba ya. Bisa difokuskan ke sini nggak ya? Kelihatan? Pin yang Julfikar yang satunya itu. Oke. Arif, kelihatan Arif? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi gini ya. Pertama, kayak apa ini supaya kada beeho. Nah, sama aja lah. Gini ya, ini kita tekan yang garis 3 ini, kemudian setting, screen,
Tidak ada di screen. Input. Ya, yang pertama input. Tekan input. Kemudian update rate. Berapa? 5 second, Pak. 5 second. Oke, udah ya. Update-nya 5 second. Calculation period, Anda bisa pilih atau tidak masalah. Kalau misalnya mau, pilih 10 menit. Ya, saya ulang. Calculation period 10 menit. Oke. Kemudian filter. Eventnya ada nggak ya? Event type. Oke, nggak perlu ya. Kita langsung memilih ke digital filter. Filternya adalah DBA, Pak. DBA. Oke. Selesai. Jadi hanya 3 yang Anda siapkan tadi ya di digital filter, kemudian input ya, di input sini tadi ada update rate, kemudian ada calculation period. Nah, calculation period ini nanti level equivalennya itu sudah muncul ya. Itu keuntungannya. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Mudah sekali. Dia akan mencatat selama 10 menit setiap 5 detik. Tekan di sini. Kemudian start login. Anda beri nama. Beri nama ya. Kemudian oke. Ini namanya bisa diganti. Kemudian oke. Nah, sampai di sana dia sudah mengukur. Sudah mencatat ya. Nah, itu 65 desibel. 5 detik dia catat lagi 64,7. Kemudian 5 detik dicatat lagi 58,7 dan seterusnya. Setelah 10 menit ya, Anda hentikan, stop login. Stop login. Nah, sudah data yang tadi tersimpan di dalam HP saudara. Bagaimana cara memanggilnya? Anda buka lagi di sini, kemudian ada log list. Log list diklik. Itu yang tersimpan karena baru satu ya. Kita klik, open. Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita baru mengukur 30 detik ya. Nah, level equivalent itu langsung muncul di samping ya, 62,7, 62,8. Level equivalent itu adalah hasil yang dihitung secara otomatis oleh HP ini sama dengan LTM5 yang Anda hitung 120 data. Ya. Nah, siapa tadi yang tanya? Adik kah? Siapa? Belum, Pak. Nggih. Bisa dipahami, Adik? Nggih, Pak. Masih Oke. Pak. Good. Saya stop di sini, saya leave. Demikian ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan. Kalau sudah paham, silahkan nanti Anda kerjakan seperti itu ya. Kita lanjutkan sekarang ke getaran. Getaran. Coba Anda buka ya, cari di internet sekarang
Coba Anda cari internet sekarang PP nomor 49 tahun 96. PP sama-sama ya, saya juga nyari nih. 49 tahun 1996. Sorry, bukan PP ya, Kepmen LH. Kepmen LH nomor 49 tahun 96. Ada yang baru tidak ya? Ini masih yang lama kayaknya nih. Masih yang lama. Sudah ada yang bagus padahal ya. Cuman bisa diunduh nggak? Oh, bisa nih. Oke. Sebentar ya, saya mau mengopi yang ini dulu. Sebentar, saya minta waktu. Saya off dulu.
Baik, saya lanjutkan. Sekarang getaran ya. Belum di share screen. Oke, sekarang kita berbicara tentang getaran. Kenapa getaran itu penting ya? Karena getaran itu juga salah satu dampak ya, dampak dari pencemaran fisik yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Apa itu getaran? Ya, getaran. Benarnya getaran ini pelajaran fisika ya. Kok saya masuk ke apa namanya ke penyihatan udara bingung juga ya, karena getaran kan tidak disebarkan melewati udara. Getaran itu lewat media tanah, bangunan ya. Oke. Apa? Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan. Ada yang disebut dengan getaran mekanik, yaitu getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan, sarpras, olahan manusia. Misalnya ada yang membor jalanan, ada yang masuk ke dalam alat berat misalnya. Nah, itu peralatan-peralatan, atau misalnya ada yang membom ya, membom apa itu namanya, blasting, membom batu bara. Itu namanya getaran mekanis. Nah, kalau tadi yang disebabkan oleh manusia seperti di tanah itu namanya getaran seismik ya. Mana nang bujur Pak, mekaniknya seismik ya. Seismik termasuk getaran mekanik ya. Seismik ini istilah-istilah. Kemudian ada getaran kejut. Getaran kejut itu getaran yang bersifat sesaat tiba-tiba ya. Tadi kayak bom tadi ya, tiba-tiba. Kalau orang membor tanah, membor aspal biasanya lah yang pakai nah itu termasuk getaran seismik. Ya, bedanya di situ. Oke. Apa itu baku tingkat getaran? Nah, tadi kalau baku mutu yang berlaku untuk lingkungan, baku mutu yang berlaku untuk kebisingan namanya BTK, baku tingkat kebisingan. Kalau untuk getaran namanya BTG, baku tingkat getaran. Yaitu baku tingkat getaran mekanis maupun getaran kejut. Ya. Batas maksimal tingkat getaran mekanis yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat
Nah, jadi bukan udara ya, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan maupun keutuhan bangunan. Dampaknya itu terhadap 3 bagian ini, kenyamanan, kesehatan, dan keutuhan bangunan ya, 3 macam. Ini ya. Jadi perhatikan, ini nih satu lagi alat saya minta belikan yang frekuensinya multi begini, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 63 yang datang alatnya baru canggih. Tapi lagi-lagi satu frekuensi. Rasanya kesal banget. Ini ya, baru datang. Ini alat yang dulu. Kayaknya lebih bagus alat yang dulu deh. Ini ya, alatnya digital. Tapi satu frekuensi lagi. Ya, nantilah setelah ini saya peragakan cara menggunakan. Sekedar tahu saja Anda. Nah, jadi seperti apa namanya, terpaksa kita membayangkan ya, alat pengukur getaran itu dia punya frekuensinya macam-macam, beda dengan kebisingan. Kalau kebisingan itu dia tidak memperhatikan frekuensi, dia yang diperhatikan adalah amplitudonya atau desibelnya, kekuatannya. Jadi mau frekuensi berapapun tidak masalah. Frekuensi manusia itu mendengar pada 20 kHz sampai 20 Hz sampai 20.000 Hz. Mulai sini nih mendengar. Tapi itu pendengaran, bukan perasaan. Kalau rasa itu di getaran ya, itu frekuensinya mau frekuensi 4 pun dia bisa merasa. Nah, sehingga pada saat mengukur getaran kita tidak bisa menentukan satu frekuensi, harus beberapa frekuensi ya, begitu. Oke. Jadi bayangkan saja ya. Alat ini misalnya Anda setting pada frekuensi 4, kemudian terukur misalnya 80 mikron. 80 mikron. Nah, ini tingkat nilai getarannya adalah mikron ya, mikron. Nah, kok ada rumus ini, Pak? Ya, ini rumus percepatan dan kecepatan. Yang kita hitung itu adalah simpangannya. Jadi, simpangan adalah percepatan dibagi 2πf kuadrat. Kalau ini menunjukkan kecepatan, maka simpangan adalah kecepatan dibagi 2πf. Coba saya buka ya alatnya. Nah, alat ini bagus ya, dia sudah menghitung dalam satuan meter per sekon kuadrat. Tapi bisa juga akselerasi, oke. Milimeter per sekon kecepatan. Nah, jadi bisa dilihat nggak anunya nih? Satuannya nih bisa dilihat nggak? Bisa tidak? Jelas, Pak. Ya, oke ya. Jadi yang diukur alat ini satuannya adalah ini. Nih sorry, saya ubah ya. Di sini satuannya adalah milimeter per sekon, atau di sini ya. Feet per second kuadrat. Inch per second. Oh, sebenarnya ada juga ya, di sini ada langsung simpangannya. Begini. Jadi alat ini bisa mengukur kecepatan, bisa mengukur percepatan, bisa langsung mengukur simpangannya. Jadi, kalau misalnya di sini tertulis 0,1 milimeter per sekon kuadrat, itu berarti percepatan. Padahal di sini nilainya bukan nilai percepatan, ini adalah nilai simpangan. Maka Anda hitung, simpangan adalah percepatan dibagi 2πf. Jadi kalau misalnya di sini tertulis 0,1 dibagi 2πf kuadrat, itulah simpangannya. Nah, supaya kada bingung saya contohkan ya. Di sini terukur misalnya 0,3 meter per sekon kuadrat, meter ya.
meter per sekon kuadrat. Kita hitung di sini. Nah, misalnya dicatat oleh alat ini percepatannya adalah 0,5 meter per second kuadrat. Per second kuadrat. Ya. Nah, berarti simpangan adalah percepatan rumus di bawah, percepatan adalah 2pf kuadrat dikali simpangan. Ya. Maka simpangan adalah apa? Percepatan dibagi ini kan? Paham ya? Pahamkah adakah? Perhatikan ya. Ini saya hapus dulu nih. Supaya kada bingung. Rumus di bawah sini, percepatan adalah 2pf kuadrat dikali simpangan. Berarti simpangan adalah percepatan dibagi 2pf kuadrat. Setuju? Setuju. Kadang-kadang ngaran setujunya. Nah, alat ini mengukur percepatannya adalah 0,5 meter per second. Berarti simpangannya adalah, nah, apa ini? Berarti simpangannya adalah percepatan 0,5 meter per second kuadrat dibagi 2pf kuadrat, ya kah? Dua dibagi ya, 2 dikali pi berapa? Dikali 3,14 dikali, nah ini misalnya frekuensinya pada, kita ketahui misalnya ini pada frekuensi 4 ya. Frekuensi misalnya 4 Hz. 4 Hz. Maka simpangannya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat dibagi 2 kali 3,14 dikali berapa nih? 4 kuadrat ya. 4 kuadrat. Kita hitung. Berapa tuh kira-kira? Nah, tapi di sini perhatikan ini 0,5 meter per sekon ya. Itu sama dengan dijadikan ke milimeter. Mili ke meter berapa? 1000 ya. Berarti 500 milimeter per second kuadrat. Nah, berarti di sini kita rubah saja supaya gampang. 500 milimeter per second kuadrat. Coba kita hitung ya. 2 kali 3,14 2 dikali 3,14 dikali 4 sama dengan 25. Pangkat 2. 631.
sama dengan 500 dibagi 631 sama dengan 500 dibagi 631. 0,79 ya milimeter. Nah, di bawah 100 berarti tidak mengganggu. Nyata ya, tidak mengganggu di sini aja tadi lah. Mau ukur jakada lah. Nah, sekarang coba kita pasang alatnya ini supaya lebih seolah-olah betul-betul mengukur getaran. Saya pukul ya supaya ada getarannya. Nah, 14 ya. 14. Kalau 14 berapa nih? Misalnya di sini 14. Saya ganti aja supaya gampang. 14 meter per second berarti 1400 ya. 1400 mm per second. 1400 dibagi 631 2,21. Nah, ternyata pukulan tadi masih sorry ya. Ini milimeter nih. Ini satuannya milimeter. Berarti kalau mikron kali 1000 ya, kali 1000. Milimeter ya, kali 1000. Berarti 2000 ini ya. Betulkah? Atau kita kembalikan ke tadi aja lah. Saya belum mencoba alat ini, makanya ya. Ini berapa tadi hasilnya? 0,79 mm. Betul tidak? Setengah 0,5 meter itu sama dengan 500. 0,5 meter itu berarti 50 cm ya. 50 cm berarti 500 mm. Oke. 500 mm. 500 kemudian dibagi 2πf kuadrat 2 kali 3,14 kali 4 hertz meter. Satuannya pas nggak nih? Oke, kita coba aja dulu ya. 0,79 mm itu sama dengan kali 1790 mikron. Berarti masuk sini ya. Masa tidak nyaman sudah yang tadi ya? 790 mikron. Harus sebentar. Kalau ini dalam meter, 4 hertz. 4 hertz per meter. Kalau ini meter, berarti ini juga harus 0,5 ya. Oh iya, sorry. Karena ini tidak berubah. Ya, ini hertz, ini meter, seper meter. Berarti tidak berubah. Berarti di sini tetap dalam meter per second. 0,5. 0,5 bagi 631 berapa tuh? 0,5 dibagi 631. 0,123. Itu 23 milimeter atau sama dengan 0,7 mikron. Nah, sekarang kita ukur ya contoh tadi. Ini misalnya saya terus terang belum ketemu nih frekuensinya berapa. Saya anggap 4 ya. Saya anggap 4. Kemudian saya pukul-pukul di sini. Ya, sekitar 14 ya. 14. Kita ganti sekarang. 14 meter per second. Berarti di sini 14 dibagi 631. 14 dibagi 631. 0,022. 0,022. 22. Milimeter. Berarti berapa tuh? Kali 1000 itu 22 mikron. Ya, berarti masuk tidak mengganggu. Kalau
kalau frekuensi alat itu 4 Hz. Yang jadi masalah kalau alat itu frekuensinya 20 Hz. Misalnya alat itu saya tidak tahu ya alat ini berapa frekuensinya, belum ngecek nih. Tadi baru dikasih Pak Ijo tadi. Frekuensinya 20 Hz, maka dia bukan kategori tidak mengganggu lagi, tapi sudah mengganggu ya. Nah, ini sudah masuk mengganggu karena 22 mikron di sini kalau frekuensi 20 masuk ke kategori di sini. Ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini, di alat pengukuran getaran, kadang-kadang alatnya tidak mengukur simpangannya, yang mikronnya ini bukan. Tapi yang diukur malah kecepatannya. Satuannya meter per second. Atau justru percepatannya milimeter per second kuadrat. Anda hati-hati ya satuan ini nih. Milimeter, meter, ini hati-hati. Nah, sehingga kalau kita mau membandingkan ke tabel ini, Anda tidak bisa memasukkan angka yang didapatkan. Oh, dapatnya 0,5 Pak, tidak bisa ya. Anda harus rubah dulu nilai percepatan atau kecepatan itu ke dalam simpangan. Supaya gampang saya putar aja rumusnya ini. Nah, enak. Simpangan adalah percepatan dibagi gitu kah atau kayak ini kah? Nah, dibagi itu ya. Atau nah, karena alat kadang-kadang tidak mengukur simpangan tapi mengukur kecepatan atau percepatan. Ya. Nah, sedangkan yang di tabel ini simpangan. Ini dasar pengukuran getaran. Saya ingin tanya sekarang, ada yang tidak paham kah melihat ini? Kalau tidak paham saya ulang. Paham tidak? Paling tidak bisa membayangkan. Imam kayak apa, Mam? Alhamdulillah paham ya Pak. Ya, good. Yang lain? Nursi Pak? Mana Nursi Pak? Belum, Pak. Paham lah? Paham, Pak. Oke, good. Saya baru ya, jadi baru ketemu alat ini, jadi kata anu. Nah, jadi alat ini dia mengukur percepatan atau kecepatan. Bila dapat percepatannya, Anda juga harus tahu itu berapa hertz supaya bisa membagi ya. Nah, tadi saya salah lagi ya, karena dibagi 4. Kan masing-masing pembaginya beda-beda ya. Beda-beda. Misalnya alat ini bekerja pada 40 Hz, maka nanti hasil percepatannya dibagi 2pi dikali 40 baru dikuadratkan. Hasilnya berapa? Itulah simpangannya. Nah, karena kita memakai 40 Hz, maka yang dilihat yang di 40 Hz saja, jangan melihat ke mana-mana. Ya, paham ya? Nah, alat yang bagus itu dia mulai 1 sampai 100 Hz itu ada, settingannya tuh ada. Ulun buka balah di 4 Hz. Oke, berapa simpangannya, berapa percepatannya? Sekian. Hitung simpangannya, oh kada mengganggu, Pak. Oke, good. Coba di 5, oh kada mengganggu, Pak. Coba di 6,3. Loh, di 6,3 ternyata 80, Pak, yang mengganggu. Di 8, oh mengganggu. Di 10 mengganggu. Misalnya ya, di 63 misalnya dapat 10. Tidak nyaman. Pertanyaan saya, mana yang dipakai? Anda mencoba ini kalau kada salah 13 ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita setting frekuensinya 13 macam tadi. Di 4 tidak mengganggu, di 5 tidak mengganggu, di 6,3 tidak mengganggu, 8 tidak mengganggu, 10 tidak mengganggu. Di 12,5 tiba-tiba mengganggu, di 16 mengganggu, 20 mengganggu, 25 mengganggu, 31,5 mengganggu, 40 mengganggu, 50 tidak nyaman, 63 tidak nyaman. Mana yang Anda pakai? Adi, mana Di? Yang paling kecil, Pak, frekuensinya. Oke, bagus. Ini kan ada yang salah lah, bujur aja semua. Medina, Bang, kan belum tahu ya. Medina, kamu milih yang mana, Medina? Yang kecil, Pak. Yang kecil, aman. Ada kawan dulu ikem dia. Adakah yang berbeda pendapatnya kan ada yang salah. Tapi kan nang bujurnya ya nang sini. Yang mana yang dipakai kira-kira? Irham, kamu pakai mana, Ham?
Mana Irham nih kada ada orangnya nih. On Pak. Nah, Irham, maka yang mana tadi? Kalau si Ade pakai frekuensi terkecil. Si siapa tadi? Medina kah? Frekuensi terkecil. Anda, Bang? Ulun yang terkecil juga, Pak. Kecil juga, ya boleh aja lah. Ada apa-apa. Tapi nang bujur, nang lain tuh bujur aja. Yang betul, kita ambil yang paling berisiko. Ya. Jadi yang terkecil tadi memadahkan tidak mengganggu, tapi yang di 63 memadahkan tidak nyaman, maka Anda pakai yang tidaknya nyaman ya. Jadi misalnya terbalik, misalnya pada frekuensi 4 mengganggu, 5 mengganggu, frekuensi yang lainnya tidak mengganggu, Anda ambil yang mengganggu. Sehingga keputusannya adalah bukan frekuensinya yang jadi acuan kita, tapi dampaknya. Misalnya di salah satu nih mulai 4 sampai 63 nih tidak mengganggu semua. Makanya ada di 20 nih mengganggu, maka 20 ini yang dipakai. Kalau pindah tersimbai aja apa 20, bisa juga. Tapi tetap peraturannya kita memakai yang paling berisiko. Ya, ini keluar di ujian kena. Keluar di ujian ini bisa banget sedikit melihatnya. Oke, sisanya tinggal membaca saja lagi saudara. Ya. Nah ini kalau misalnya kita menggunakan grafik ya seperti ini. Jadi ternyata misalnya ini frekuensi kan. Ini frekuensi. Nih, frekuensinya misalnya kita setting di 4. Atau misalnya ini ya, di 4. Ini 40 nih, bukan 4 ya. Misalnya di berapa tadi ya? Ini kan 1 sampai 10 berarti 4 sini. 4. Nih ya, di frekuensi 4. Terukurnya misalnya di sini 50 misalnya, ya enggak apa-apa ya. Tidak masalah. Frekuensi 8, 50 berarti masuk ke garis sini sudah ya. Nih, antara masih diizinkan dengan mengganggu ya. Sorry, antara mengganggu dan tidak nyaman. Kayaknya lebih sulit kalau pakai grafik nih. Mending pakai ini aja. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita menggunakan dampak kerusakannya. Kalau tadi terhadap kenyamanannya. Untuk ada nyaman itu mengganggu, itu menyakitkan. Sekarang tadi dampaknya ke manusia, sekarang dampaknya ke lingkungan. Ya, diukur 4 masuk kategori A, diukur 5 kategori B, diukur 6,3 B, 8 B, 10 A misalnya, 12,5 A, dan seterusnya 50 B. Mana yang kita pakai? Adi tahu jawabannya Adi nih? Apa Dek? Yang A Pak, karena kategorinya paling kecil Pak. Hah? Ini kategori, Ikam kada tahu kategorinya bujur lah menyambut kategori. Tadi jawabannya yang paling berisiko ya, kalau yang paling berisiko. Kita lihat A itu lebih berisiko kada? Oh, ternyata B yang lebih berisiko. Kalau A itu tidak menimbulkan kerusakan. Aduh kasihan banget Adin, tekan terus dia. Ada apa dia hafal deh bila salah tuh. Jadi ternyata sama dengan ini tadi, makin ke sini makin kada nyaman, tidak mengganggu, tidak nyaman, menyakitkan. Sama ya, A, B, C, D makin ke kanan ini, makin ke D ini makin berbahaya, makin berisiko, makin merusak. Nah, jadi kalau misalnya 4, 5, 6 dan seterusnya itu A, ada satu saja yang B, maka yang B lah yang kita pakai. 4, 5 dan seterusnya A, 20, 25 dan seterusnya B, yang 40 C lah yang kita pakai. Ya. Abaikan yang A dan B tadi. Salah satu aja yang paling tinggi itu yang kita pakai. Nah, apa artinya? Kalau A itu nggak apa-apa. Kalau B itu ya plesterannya lah, tak lupa sedikit. Ya, mudah-mudahan ini Anda COVID ini berhenti ya, keseling tambang ini harusnya kita ke tambang ya. Di tambang itu nanti Anda melihat bagaimana cara orang memblasting ya, meledakkan dan dampaknya terhadap lingkungan. Kalau di daerah Cabai itu apa ya, rantau naik ke atas itu masjid tepaculan keramiknya itu tepaculan di atas, jadi menurang lagi memblasting itu Anda paharatan bodoh bisa bincul kepala lah, keguguran keramik ya sampai retak ya. Nah itu sudah sudah masuk ke komponen D ya, rusak dinding pemikul beban. Nah luar biasa itu ya. Kalau A ada getaran sedikit lah, ada apa-apa, kerasaan kayak kita berada di rumah yang dilewati jalan angkutan batubara ya, atau truk ganal kerasaan kalau bergantar sedikit ya. Tapi kada apa-apa lah, ada yang rusak. Nah, kalau B ini gentarannya tergancang sedikit. Lalu ada plesteran tuh terkelupas
Ya, kalau bangunan tuh pasti plesterannya dulu yang rusak lah. Kada mungkin runtuh plesterannya kada apa-apa itu rusuk akal sudah. Jadi plesterannya dulu yang rusak. Nah, kalau C itu strukturnya sudah mulai rangat-rangat. Nah, jadi pernah kalau melihat bangunan tuh yang retak lah, model kayak rambut tuh nah sampai ke bawah. Berarti karena getaran lah Pak, kada mesti lah itu karena kada bagus bangunannya bisa juga, pasirnya kebanyakan bisa juga, atau tanahnya bergerak di bawah bisa juga. Nah, cuma contohnya seperti itu. Nah, kalau yang di ini itu sudah geser ininya ya, sudah ada struktur bangunan yang rusak misalnya di tanah itu sedikit aja bergeser lah, bangunan itu akan berubah strukturnya. Nah, itu artinya ABCD. Oke, yang ketiga. Nah, sekarang dibalik ya. Jadi ini baku tingkat getaran mekanik berdasarkan jenis bangunan. Ingat mekanik tadi ya, mekanis. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membuat bangunan yang biasa-biasa saja, ya, misalnya untuk pasar kah, atau misalnya bangunan segan pos kamling kah, misalnya ya, itu pada pondasi ya, kecepatannya itu pada frekuensi di bawah 10 Hz, kenapa apa? Kecepatannya itu kurang dari 10 ya. Pada frekuensi 10 sampai 50 kada apa-apa 40. Pada frekuensi 50 sampai 100 kada apa-apa 50. No problem. Frekuensi campurannya total ya, itu 40 kada jadi masalah. Nah, sekarang kita mau bikin bangunan lagi yang lebih sensitif. Misalnya perumahan. Bulah, apalagi yang sensitif lah kantor misalnya. Rumah sakit. Nah, maka ini harus berkurang. Jadi pada frekuensi kurang dari 10 Hz, kecepatan getaran itu kada boleh lebih dari 5 mm per detik. Kalau tadi 40 kada masalah, sekarang 40 masalah. Harus maksimal 15. Kalau bangunan niaga tadi 50 kada masalah, pada frekuensi 50 sampai 100, maka di sini jadi masalah. Maksimal 20. Nah, jadi itu ya. Ini sekarang tipe bangunannya. Nah, kalau ini ya pondasi itu frekuensinya per ini ya 10, 10, 50. Kalau pada lantai itu frekuensi campuran. Jadi campuran frekuensinya. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk mengukur lantai ya. Lantai kada apa-apa ini. Makanya ini bentuknya flat ya. Flat. Nah, nanti saya jelaskan itu. Lalu kita mau bikin bangunan yang lebih sensitif lagi. Misalnya apa ya? Museum misalnya lah. Museum kalau di Jawa tuh ada candi misalnya. Candi, maka kada boleh ya ada pada pondasi itu getaran yang lebih dari 3 mm per detik pada frekuensi kurang dari 10. Ya, di lantainya kada boleh lebih dari 8,5. Ya, silakan ini dipahami ya, nanti soalnya keluar misalnya sebuah tambang batu bara, sebuah lahan akan dijadikan tambang batu bara menggunakan metode blasting misalnya. Pada jarak 100 meter akan terasa kecepatan getaran 10 mm per detik. Nih, berarti ada gini ya, pada frekuensi 10 sampai 50. Pada jarak 100 meter akan terjadi getaran 10 mm per detik pada frekuensi 10 sampai 50. Bangunan apa yang boleh dibangun di situ? Maka bangunannya adalah perumahan, ya, sekolahan tadi. Kada boleh membangun museum di situ, kada boleh membangun situs cagar budaya dan sebagainya. Bolehkah membangun pasar? Boleh, perumahan dia boleh, apalagi pasar lah. Nah, tapi kalau boleh membangun pasar, belum tentu boleh membangun rumah, apalagi ini. Oke, lanjut. Ini getaran kejut. Getaran kejut ini nang sekali aja lah, setelah selesai. Kalau getaran mekanis tadi, seismik tadi yang gitu ya. Nah, ini pada frekuensi berapapun dia kalau untuk bangunan kuno yang mempunyai sejarah tinggi kayak apa tadi? Candi tadi itu tidak boleh lebih kecepatannya dari 2 mm per detik ya. Nah, dan seterusnya Anda baca sendiri. Kalau bangunannya kuat bolehlah sampai 40 mm per detik. Ini getaran kejut ya, yang sekali aja kayak blasting tadi. Ini peralatannya ya. Jadi untuk mengukur getaran tuh banyak ya. Ini ngarannya akselerometer atau seismometer. Nah, kemudian ada alat ukur atau analisis getaran, vibration meter atau vibration analyzer, tapi ini langsung ya.
Langsung. Kemudian tapis pita setengah sepertiga oktav atau pita sempit, filter sepertiga oktav atau narrowband. Ini kita kan punya, ini alatnya mahal sekali nih. Pencatat tingkat getaran masuk ke dalam sini. Kemudian FFT analyzer. Ini sebenarnya frekuensi ya. Nah, sebenarnya kita ini perlu lagi alat untuk memecah frekuensi. Jadi kalau alat di sini tidak, memang ratusan juta harganya yang alat pengukur getaran yang ada frekuensi tambah, saya paham nggak dibelikan kita itu. Tapi ini bisa digunakan nanti kalau kita punya ini ya, bukan ya, akselerometer dan FFT. Jadi ini dirangkai dengan alat itu kita bisa menyeting frekuensinya di sana. Nah, oleh sebab itu karena alat itu belum ada, kita asumsikan saja ini. Saya nanti berasumsi saja bahwa ini frekuensi sekian, sekian, sekian ya, karena pemecah frekuensinya nggak ada. Ini peralatannya. Jadi kalau misalkan saya tanya alat apa saja yang dibutuhkan dalam pengukuran getaran, 1 akselerometer, 2 vibration meter, 3 filter ya, yang keempat recorder, kemudian FFT analyzer. Ini caranya ya. Jadi untuk mengukur kenyamanan, ini alat penangkap getaran letakkan pada lantai atau permukaan yang bergetar. Alat disambungkan ke alat ukur getaran dilakukan dengan filter. Nah itu ya, filter frekuensinya itu. Ini ya, ini plate. Dienak di lantai, jangan yang tajam, karena ada di situ alat satunya. Alat ukur dipasang pada besaran simpangan. Oke, dalam hal alat tidak dilengkapi dengan fasilitas itu dapat digunakan konversi besaran, tidak ada masalah. Pembacaan dan pencatatan dilakukan untuk setiap frekuensi. Nah itu ya, frekuensi 4-63 atau dengan sapuan alat oleh pencatat getaran. Kalau sapuan itu dia otomatis nanti membagi frekuensi 1-100 ya. Nah, hasil pengukuran sebanyak 13 data digambarkan pada grafik ya, lampiran nanti. Sama saja kalau kita untuk bangunan sama saja ya. Cuman yang dipakainya adalah kecepatan getaran puncak. Nah, ini peak velocity. Jadi ada getaran itu macam-macam ya. Ada yang pelan, ada yang paling kuat. Maka yang dipakai adalah yang paling kuat. Nah. Perhatikan ini. Ke-13 data yang frekuensi 4 sampai 65 tadi ya. Ini kita gambarkan pada grafik yang tadi atau kalau bisa dihitung aja ya. Nah, ternyata getaran disebut melampaui baku tinggi apabila salah satu frekuensi saja melampaui, ya kah? Ya kah, Dek? Yang tadi, Dek? Jadi biar 4 tadi memadahkan aman, 5 aman, dan sekalinya ada di frekuensi 50 melampaui, nah itu yang kita pakai. Jadi salah satu saja melampaui ya atau yang paling tinggi, maka itulah yang dipakai. Berarti kan ada berguna lah apa yang 12 data lainnya, bukan kada berguna, itu sebagai pembanding ya, sebagai pembanding. Nah, tapi biasanya jarang, misalnya sebuting data aneh-aneh ya, di 50 misalnya melebihi yang lainnya tidak seperti itu. Biasanya 4, 5 aman, yang ke bawahnya yang kada aman, atau sebaliknya itu bisa terjadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi getaran itu macam-macam ya, ada yang seismik. Seismik itu ada yang pita sempit, ada yang pita lebar. Ada yang nah, kalau yang frekuensi tinggi, maka dia akan membaca yang itu ya, getarannya yang bisa membahayakan. Tapi kalau narrow, yang wide ya, itu justru yang frekuensi rendah nanti yang akan membaca. Jadi tergantung jenis getarannya. Oke, saya kira itu ya. Ini silahkan dibaca. Nah, ini pengertian aja. Ya, apa sih namanya dinding pemikul dan seterusnya ya. Silakan dibaca sendiri. Nih, apa sih rusak ringan? Nah, ini ya, apa rusak sedang, apa rusak berat? Rusak berat itu sampai roboh ya, sampai roboh. Kalau rusak ringan itu dapat diperbaiki ya, tidak bangunannya kada apa-apa, tapi mungkin agak retak-retak sedikit yang bisa diplester. Saya memperlihatkan alatnya ya. Ini yang terakhir, Anda tidak perlu melakukan praktek getaran karena alat getaran ini tidak bisa diwakili oleh HP. Ya, dapat diwakili oleh HP. Ini tadi yang baru datang. Yang baru datang ini saya tidak tahu frekuensinya berapa ya. Kemudian ini kepalanya ini satu ini aja. Ini untuk lantai saja ya, untuk lantai atau dinding yang bidangnya datar. Ini saya stop dulu ya.
Nah, alat kita yang dulu seperti ini. Kayak kotak make up ini ya. Ini juga tidak ada pemecah frekuensinya. Nah, ini ada dua komponen ya. Ini pencatatnya, ini pengukur getarannya. Ya. Nah, ini kemudian ini kita hubungkan ya. Kebetulan ujungnya ini bukan seperti memang USB. Ini kita hubungkan ke alat di atas ya, kita colokkan. Nah, nanti dia akan membaca getaran di layar sini. Ini 0 berarti tidak ada getaran. Nah, di sini yang dibaca adalah meter per second. Meter per second. Bedanya, oh ini ada 1 kHz ya. Nah, ini berarti 1 kHz saja. Berarti ini 1000 Hz ya. Saya tidak bisa mengkonversinya. Nah, perhatikan sama dengan yang tadi kan? Sama yang tadi ya, datar. Tapi ini dia macam-macam. Kalau misalnya struktur bangunannya tidak datar, kita ganti. Ini kita bisa lepas. Ya. Lepas. Kita ganti. Apa gantinya? Nah. Misalnya kita mengukur celah sempit. Maka yang kita pasang yang ini. Ya, kita pasang ke sini. Ini kita tusukkan. Tusukkan. Kalau celah agak lebar dan dangkal, kita ganti lagi pakai ini. Ya. Nah, mudah sekali. Jadi, misalnya ada getaran, tinggal Anda sentuhkan ini ke getaran, ya, maka di sini akan nih ya, angkanya akan berubah. Nih. Ya. Lihat ya perubahannya. Nah, ya. Nah, pada saat kita ingin mengukur, ini tidak bisa disentuhkan saja. Ini tidak nol ya. Ini saya sentuhkan saja tidak bisa. Bergeraknya. Tapi kalau begini bergerak. Nah. Kenapa bisa begitu? Perhatikan di sini, di alat ini ya, ada tulisan, apa betul? On, miss, ya kah? On garis miring, measure. Jadi pada saat Anda mengukur, ini ditekan. Ditekan ya. Ditekan kemudian diarahkan ke getarannya, baru di sini bisa membaca. Nah, di sini Anda silakan men-setting mau mengukur percepatan bisa, mengukur percepatan bisa, mengukur simpangan bisa. Kalau simpangan yang Anda ukur, maka yang kesehatan tadi langsung dibaca. Kalau kecepatan, berarti simpangannya kecepatan dibagi 2 PF. Kalau percepatan, berarti simpangannya adalah percepatan dibagi 2 PF kuadrat. Ya, oke. Saya susah sekali ya menjelaskan karena alatnya di sini, Anda di sana, kita nih berada di ruang yang berbeda. Dan tapi waktu yang sama. Kalau Anda ke sini saya lebih mudah. Ini terpakai sekali ya kalau misalnya Anda mengukur getaran di sekitar tambang. Tambang itu menggunakan blasting atau misalnya di tenaga kerja yang bekerja di tempat yang bergetar. Contohnya alat berat itu ya. Ini banyak digunakan di orang-orang tambang ini. Nah, biasanya orang tambang bertanya dengan kita, nanti Anda praktik tambang, Pak getarannya gimana? Sesuai nggak? Bentar saya ukur dulu kan gitu ya. Nah, tapi jangan sembarangan ya, alat untuk, kalau ini alat untuk getaran seismik, kejut yang di lingkungan. Jangan digunakan untuk alat untuk mengukur ketenaga kerja, nanti beda lagi. Nanti itu namanya whole body vibration. Alatnya beda. Jangan dipaksa pakai inilah. Pak, lu hendak mengukur bising pian.
mentang-mentang panjang dicocokkan ke mana orang ke hidung orang misalnya mah berkelahian benar. Lain alatnya ada pulang. Nah, saya tidak terlalu memperjelas masalah getaran ya, yang penting Anda tahu, siapa tahu nanti di Anda itu ada yang bekerja di LH, ada bekerja di Bapedal, atau bekerja di tambang bagian environmental division atau environmental apa ya namanya itu Health and Environmental Division. Nah itu urusan ngukur-ngukur yang gini nanti. Jadi Anda jangan kaget. Kamu bisa lah ngukur getaran. Katanya bisa Pak, semua jelas benar Pak Ijul. Jangan ya, bisa. Pokoknya bisa. Nanti kalau misalnya urusan belajar dulu gampang. Oke, saya kira demikian ya. Jam berapa nih? Jam 3. Silahkan Anda lanjutkan sendiri di rumah. Saya tunggu hasil kerja Anda selama 1 minggu. Ini keberuntungan bagi Anda. Kenapa? Karena setiap Anda mengumpul laporan lengkap dengan yang saya minta, fotonya, kegiatannya, maka nilai praktek Anda sudah dapat 100 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah jopang lah COVID-nya, jadi kada kelihatan begawinya, ujuk-ujuk dapat 100. Tapi saya yakin ya Anda mengerjakan dengan benar, dengan serius, dengan kompeten, profesional, sehingga nanti pada saat Anda lulus Anda benar-benar bisa bekerja dengan alat yang bagaimanapun. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu tugas Anda selama 1 minggu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Mohon maaf, HP kalau semua HP yang bisa diinstal itulah. Udah jelas. Kada ada lagi kalau pakai HP bahar itulah. Murah aja HP Android. Saya masih yang lama Pak Jul. Pak Udin nggak ada. Pak Udin ini kan ada gambarnya, kenapa nih? Kalau Anda pakai iPhone ya, memang kada bisa menginstal itu ya. Yang tadi saya bilang apa noise meter tuh kada ada di apa ngarannya tuh? Apa sih ngarannya? App Store ya, App Store. Ada. Jadi Anda pakai yang lain aja. Siapa tadi mau tanya Adik kah? Pak. Ya, silakan. Untuk bau tuh adalah Pak kayak baku mutunya bau kan bisa jalan kayak ternak biasanya kan baunya mengganggu. Ya. Atau ada baku mutu bau? Ada baku mutu bau ya, indeks kebauan tuh ada. Cuman masalahnya kita tidak bisa mengukur secara subjektif, secara objektif. Jadi bau, Pak rumah ulun di higa pabrik karet bau benar ya. Baunya itu secara subjektif. Indeks kebauan memang ada, tetapi yang diukur bukan baunya, tapi penyebab baunya. Bau itu muncul karena ada pemecahan bahan organik secara anaerob. Yang keluar kalau ada metan, NH3, atau H2S. Bilanya bau-bau hangit, metan yang keluar. Bilanya bau hancing, ya, bau apa? Bau menyengat ya. Nah itu amoniak yang keluar. Bilanya bau apa Pak Den? Bau kanta, bau Nah itu H2S ya. Nah itu yang kita ukur ya. Jadi kalau H2S-nya atau amoniaknya melebihi baku mutu, itu sudah dipastikan orang akan terganggu karena bau. H2S itu tidak beracun ya, kecuali banget benar H2S-nya lah. Sebelum keracunan kira-kira siup kebauan berdulu. Nah jadi baunya itu diindikasikan dengan gasnya. Karena bau tidak bisa diterjemahkan ya, tidak bisa diterjemahkan. Lain kalau di air lah, maksudnya bukan bau. Kejernihan itu memang ada alatnya. Kejernihan itu ngarannya sachi dish. Dulu saya pernah juga ngajarkan. Kolam renang kita lemparkan dish sachi itu kelihatan pada jarak 1 meter, berarti kejernihannya sekian. Karena bisa dilihat. Nah kalau bau gimana mau lihat ya, hidung kita. Orang yang kena COVID kada mencium bau-bau ya. Nah, atau selesmaan misalnya kada mencium bau. Jadi atau misalnya hidung orang yang sudah terbiasa di daerah situ ya, kada bau ini aja sakannya gawiannya bahingu ayam aja siang malam. Nah, itu kan jadinya subjektif sekali ya. Jadi bukan baunya yang diukur tetapi adalah gas yang menyebabkan baunya tersebut. Oke, itu masuk penyehatan udara. Masuk ya. Oke, ada lagi? Adila kenapa nih? Terjungkang-jungkang. Ada lagi? Pak, Pak. Oke, Ari. Kalau Pak, kayak sinyal radiasi dari HP atau dari WiFi itu Pak, ada belajar Pak, tahu mutunya. Nah, ini bagus ya. Jadi penyehatan udara itu banyak lagi yang belum kita
kita bisi alatnya nih. Saya udah ngusul sebenarnya mau ngajarkan ke Anda, bingung ya karena prakteknya kada kawa. Jadi radiasi itu masuk salah satu kompetensi penyihatan udara. Radiasi itu disebabkan oleh ya macam-macamnya, radiasi sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, macam-macam. Nah, radiasi itu ada radiasi pengion dan non pengion ya. Nah, alatnya itu ngarannya Geiger counter. Kalau Anda berada di dekat HP ya, kita ukur itu bunyi tuh, titit, begitu ya. Lalu muncul sekian rad satuannya radian itu. Nah, Anda tahulah apa yang paling banyak radiasinya di rumah tangga Anda tuh kira-kira. Ada di rumah tangga Anda, Bang. Di rumah tangga. Tahulah radiasi yang paling tinggi itu apa? Sambat, HP jatun. Apa kira-kira? Handphone nggak, Pak? Handphone. Murdone, apa murdone? Sambat murdone. Televisi lah, Pak. Televisi, bagus nih. Adila, Bang, Adila. Jangan terjungkang lagi lah gambarnya lah. Adila, apa Adila? TV juga, Pak. TV. Apalagi, nih saya berbicara sumbernya dulu ya. Bagus nih semua sumbernya nih. Tapi ada yang paling tinggi nanti. Imam apa, Imam? Kulkas, Pak. Kulkas. Oke. Tasya, mana Tasya? Sebutin lagi nah. Kalau pas. Laptop, komputer. Oke. Semua yang Anda sebutkan itu adalah menghasilkan radiasi. Yang paling tinggi ya, tapi kira-kira di rumah Anda nih kada ada, Bang. Di rumah saya kada ada juga. Microwave. Itu 4.000. Satunya apa yuk? Radiasi rad ya. 4.000. HP itu 1.500. Jadi jangan salahkan karena HP Anda yang biasa main HP malam-malam sampai terguring di higa HP, radiasinya kayaknya 10 tahun yang akan datang. HP sekarang dengan HP dulu jelas radiasinya lebih tinggi yang sekarang. Kenapa? Karena sinyalnya juga berbeda. Kalau dulu 2G, sekarang 5G sudah. Nah, 5 kali gonol sudah. Nah, kemudian belum lagi radiasi itu ya, jangan dikira wah HP ulun bagus Pak, layarnya Super AMOLED, kenapa ngarannya itu makin tinggi radiasinya ya. Nah, kalau dulu TFT, LCD, apalagi nang bahari nang kayak kalkulator hirang putih itulah itu radiasinya rendah. HP ulun canggih Pak, segi 4 kotak. Bahari antena, justru antena itulah yang meredam radiasinya ya. Nah, kada antena itu seawakan itu antenanya padahal guring di HP emang hati-hati karena kepala kita banget jadi segi 4 kayak HP itu kebanyakannya. Saran saya HP itu tidak boleh lebih dari 30 menit setelah Anda pulang ke rumah. Biasakan jam 9 malam itu tutup HP, jangan mudak lagi sampai subuh. Sehingga waktu Anda 8 jam tidur itu tidak terganggu oleh radiasi ya. Oke, saya kembali. Jadi yang paling besar adalah microwave. Setrikaan itu tinggi. Televisi itu ya kalau tabung itu tinggi. Kalau yang flat LCD kurang ya, sudah lebih bagus. Ya, karena LCD itu sistemnya dia mengisi cairan. Sedangkan TV tabung itu pakai di belakang itu yang sensor ke depan itu, nah itu kena mata kita. Semua listrik itu ada radiasi. Anda biasanya kalau mencabut cas, mama bisa HP, abah bisa HP, ading bisa HP, casnya masing-masing. Yang dicabut HP-nya aja, casnya masih bercucukan. Listriknya boros, itu semua menghantarkan radiasi. Halus-halus saja, 1 farad, ya 2 farad. Tapi banyak benar dan setiap hari. Ya, AC ada radiasinya. Semua yang mengandung elektronik ada radiasinya. Radio ada radiasinya. Oke, itu termasuk penyihatan udara ya. Mudah-mudahan tahun 2021 akhir ini nanti kita dibelikan Geiger counter supaya kita bisa karena melihat HP siapa yang radiasinya paling tinggi. Ya, radiasi sinar alfa, beta, radiasi gamma. Nah, bisa jadi holog kena bangun ya Allah. Radiasi gamma bukan Avenger. Oke, jam 3:10 supaya Anda kada mengantuk. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Raina Dila, silakan. Ini mengerjakannya di Excel kayak kemarin kah, Pak? Boleh. Paling nyaman di Excel lah supaya Anda kada capek kalau bertulis tangan.
Ya, saya yakin Anda sudah bisa mengerjakan ini pakai rumus juga tidak masalah. Yang penting adalah Anda mengambil sampelnya, ada fotonya, itu 7. 7 disusun halus ya. Makasih, Pak. Ya, sekali aja diambil 7 kali, jangan ya, jujur. Kalau malam ada lampunya Kak, kayak apa acaranya. Ada kali lagi? Podin ada yang disampaikan Podin? Yang fotonya tadi Pak Jo harus ini bisa menampilkan waktu kan sebenarnya di identitas foto itu kan bisa tuh. Ya, misalnya nang subuh baju tidur ya Allah fotonya. Enggak. Ada time-nya Pak Jo. Iya, ada time-nya lah. Fotonya ada time-nya, bocor. Ada tuh. Ini bisa aja buat ini mah kali ya, Pak. Baik, saya kira cukup ya. Saya anggap berikutnya ini Anda praktek mandiri di rumah. Mohon maaf sekali lagi ya. Kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi saya yakin kalau Anda serius memperhatikan dan membayangkan ya, mengukur yang sebenarnya Anda bisa nanti. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu ke depan ini kita sudah masuk ke masa levelnya turun ya, sehingga karena saya khawatir sekali kalau urusan pengambilan sampel mikroba gas kimia ini tidak bisa ya online ini kada bisa. Kalau Anda tidak meracik sendiri itu tidak kompeten nanti ya, mudah-mudahan saja. Biasanya saya dengan Pak Udin sampai malam-malam, biar aja 10 kan dulu masuk ada Bapak. Oke, demikian ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Pak Udin sudah ada lagi Pak Udin? Cukup Pak Jo. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Saya tunggu laporannya sebelum hari Rabu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.